Febrina aja. Denisi Aurelia. Rahman Fauzi. Kita Ramadhani. Kasara Maulidia Ahmad. Munir Afri. Luna. Aileen Julia Akwaini. Anita Karnia mereka. Dewa Salma. Nasi dong, mantap semua. Kita mulai. Siapa yang tidak pernah mendapatkan pena, kita sebut dengan telinga vokal reaksa dengan vokal O. Kita mulai. Sakit. Oh ya, instruksinya kita sebenarnya sakit, sikat, sikut. Kita bobo. Sakit, pegang perutnya. Sikut, pegang perutnya. Sikat, ambil. Sakit, sakit, sikat. Kemudian sikat. Sakit. Sakit. Kita mulai. Kita tanya ada di Reo. Oke, kita mulai. Ini harus ya, harus. Ya. Ada training kantornya. Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit dulu.
Iko tidur kecil lah. Tapi ya, apa artinya? Ya, artinya beda. Kalau itu kan lebih muda, dia kan lebih tua. Ya. Nah, siapa yang tahu berapa IQ-nya PJ Habibie? Siapa yang tahu PJ Habibie itu fenomenanya apa? Dikatakan Pesawat. Apa lagi? Setia. Ya. Apa lagi? Bidang MTK. Ibu ini waktu umur 12 tahun dia sudah memasuki perguruan tinggi. Dan di umur 15 tahun dia sudah tamat di perguruan tinggi. Dia adalah orang termuda tamat orang termuda di umur 15 tahun. Dia paling muda. Tamatannya. Masih begitu ya. Nah, apa itu kecerdasan intelektual? IQ itu atau intelijensi, yaitu daya tahan kita dan logika seseorang yang berupa kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru. Nah, itulah itu yang Anda pegang tuh. Istilah intelijensi itu adalah intelijensi. Jadi intelijensi itu dapat kan tes intelijensi? Udah kan? Nah, apa saja soal-soalnya yang ada di tes itu? Yang A, mencakup apa saja? Nah, dasar-dasar kan kayak gambar, kayak MTK, kayak analisa kan? Nah, itulah supaya kita bisa mampu untuk mempelajari keterampilan baru dan bisa menganalisis. Kan kalau kan itu tes intelijensi itu menyamakan ada garis-garis itu kan? Nah, itu dia menganalisis itu. Nah, intelijensi itu sendiri kemampuan dasar kita secara turun-temurun dari orang tua, genetik, itu intelijensi yang dibutuhkan untuk beradaptasi, mengubah dan memilih lingkungan. Nah, penggunaan IQ itu sendiri digunakan untuk memetakan kemampuan kognitif kita dan kesiapan kita untuk di masa depan. Nah, dari tes IQ itu berguna untuk, oh iya, saya kemampuannya di sini, daya belajar saya di sini. Nah, agar seseorang itu bisa mempelajari sesuatu dari tes IQ itu. Dan walaupun bukan merupakan sebetulnya kecerdasan yang dapat memastikan apakah seseorang bisa di masa depan atau tidak. Nah, walaupun tes IQ kita tinggi, itu bukan menentukan masa depan kita.
Emosional. Kalau emosional itu kejelasan emosi dalam mengendalikan emosi untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, di sini anak ibu udah berperilaku baik atau tidak? Tidak. Contoh berperilaku baik di dalam kelas apa contohnya? Menolong teman Menolong teman dalam hal apa? dalam hal apapun. Baik sama saja. Ya, Kalau buat tugas, boleh nggak kita melakukan tidak. Tidak. Di sini apakah ada yang masih melihat tugas temannya? Semuanya itu. Boleh, tapi kita tahu jalan-jalannya itu mana yang kita, bagaimana jalan apanya itu apa, penyelesaiannya kita tahu. Nah, tempat ini yaitu saling berkaitan antara pikiran, kecerdasan, dan kemampuan kita untuk sukses. Nah, coba lihat di tes ID-nya. Udah dilihat tes ID-nya? Udah, ada nama, ada miss. Nah, ada tuh. Skor ID-nya ada kan? Berapa? Kalau dia 100, dituntut di sedang atau rata-rata? Rata-rata, tidak masalah. Kalau dia atas rata-rata? Kalau dia atas rata-rata, itu tuh lebih cek. Nanti ada nih intelijensi umumnya. Coba dibaca, dipahami apa potensi yang kita miliki. Ada KS kurang sekali. Karena tuh kita ceritanya tuh. Coba dicerita. Cerita itu kan tadi di mana tuh? Coba cerita mana? Ada tuh di kurang sekali itu kurang untuk memahami ini, memahami kemampuan intelektualnya. Ada kurang, ada sedang, baik, dan juga nah, coba lihat kita itu kelebihannya di bidang apa? Tidak. Ada tuh di bagian yang kedua. Ada tuh dijelaskannya di bagian kedua. Anandanya. Bagian kedua lihat. Ya. Nah, itu udah dijelasinnya tuh. Ananda itu kemampuan intelijensi umum yang berada pada kategori apa? Memiliki potensi kecerdasan apa? Nah, itu kan tuh dijelasinnya. Kategori kamu apa lagi? Nah, kelebihannya apa yang perlu ditingkatkan apa? Nah, yang perlu ditingkatkan tuh harus ada kan? Tidak gambar itu. Aku kurang di dalam dirinya. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Nah, di bagian apa ada dia belajar? Dia belajar apa? Yang dia belajar apa dia belajar Ananda? Coba lihat. Kinestetika, visualkan. Kalau reading itu dia tuh udah menyerap informasi. Nah ini ya. Auditor itu tuh. Nah ini dijelaskannya. Coba lihat gaya belajar. Gaya belajar coba lihat. Nah gaya belajar itu sendiri bagaimana cara individu bersifat pribadi untuk menyerap memproses ilmu. Ya. Memproses, menyerap, memahami informasi agar pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Nah, ada macam-macam gaya belajar. Iya, yang bertanya tadi ini ya. Ada visual, ciri-cirinya, mengingat informasi melalui gambar, melalui mata, indranya mata. Kalau visual, dia itu lebih kenapa melalui gambar? Grafik, peta, atau diagram. Bersifat visual. Yaitu lebih metode belajarnya itu melalui mata. Kalau dia visual, nah itu nanti dia tahu ini apa, itu apa, itu apa. Itu bagiannya. Nah metodenya siapa di sini? Gaya belajarnya visual. Ada gaya belajarnya visual. Biasanya orang visual itu dia tuh hebat bergambar. Biasanya biasanya cantik, tapi
ngerti orang visual. Orang tengok. Nah, iya, metode belajarnya. Karena yang visual tadi, yang visual tadi siapa? Visualnya apa? Visual kan? Iya. Metode belajar disiplinnya itu menggunakan alat bantu visual seperti catatan berwarna, mencoret-coret, memperbanyak konsep, atau menonton video. Nah, sudah lebih cepat dengan komputer. Nah, dari sini gaya belajar auditori. Nah, Boleh bang. auditori apa? Auditori apa? Nah, kalau auditori itu dia tuh belajar itu melalui pendengaran ceramah, mendengarkan musik, mendengarkan suara, dan itu lebih apa itu? Metodenya mendengarkan drama diskusi podcast atau audiobook kayak audio. Nah, kalau melihat video-video ini cuma nampaknya dong, ke audio, ya kan? Nah, kinestetik, coba kinestetik sini. Awak dulu ya. Dia saya berapa? Siapa? Sekarang kamu. Iya, kan ada tuh. Sama maksudnya. 15. Ada kinestetik. Kinestetik ini anaknya tuh suka aktif. Dia tuh kalau ngomong itu rasa. Betul. Ada kinestetik. Dia tuh lebih menangkapnya tuh pada praktek. Itu ada kinestetik. Betul. Kalau praktek dia menang foto. Nah, dia itu kan menggunakan fisik. Misalnya dia untuk olahraga, paling aktif ya tuh. Olahraga, paling praktek lah fisika, biologi, itu dia menang foto. Kemudian karena fisik banyak daripada aktif untuk belajar. Nah, ada praktek langsung, eksperimen, kayak gitu dia paling suka tuh. Kalau belajar ceramah ini 10 menit, nah gerak lagi. Nanya aktif, ada reading reading, siapa yang reading reading? Nah, kalau anak reading reading dia belajarnya dia tuh kurang menyerap informasi. Kalau harus membaca, menulis, nanti dia biasanya kalau anak reading readingnya bisa tuh membuat jurnal, membuat novel, reading reading, menulis, dia paling nah itu dia tuh. Nah, membuat catatan kecil tuh di stigma, menulis ringkasan, baca buku yang besar, bukan reading reading tuh. Nah, sampai di sini udah tahu apa gaya belajarnya masing-masing? Sudah tahu apa metode yang baik supaya Anda bisa belajar dengan efektif? Sudah? Nah, kalau anak visual. Nah, kalau anak visual tadi apa metode belajar yang efektifnya? Anak visual tadi siapa? Kayak lari gambar, kalau anak auditori, musik. Kalau anak reading apa? Baca buku. Kalau kinestetik? Kita praktek. Eksperimen. Nah, gaya belajarnya masing-masing kan? Iya. Nah, udah dilihat tes-tesnya? Di sini udah tahu potensi misinya tuh. Capaian indikator literasinya bagaimana? Lihat. Jika ada nanti ingin memilih jurusan, bisa melalui tes IC. Ini dari pedomannya sama hasil nik-niknya, hasil lapor semester. Itu bisa tuh untuk pilih jurusan. Apa yang lebih unggul, tidak apa yang lebih unggul. Ini satu. Jadi tidak perlu bingung karena kan ada tuh interagensinya, lihat dalam nik-nya. Jual spesial. Ini apa?
dalam nasional. Kalau dapat dua, dapat dua ISD, kamu di bagian belakang ada tuh nih rencana studi lanjut. Nah ya itu di bagian belakang. Nah ya kan betul nggak? Yang mana kan ada rencana studi lanjut di bagian belakang. Halaman 2 di bagian belakang. Udah apa itu? Pilihan dulu. Nah, nantinya pada ini pilihan D ada kayak satu, ada begitu, ada kelompok program studi. Kalau kelompok program studi itu lebih ke jurusan kita. Bagaimana? Ada kemudian satu, ada di bagian belakang. Halaman 2 bagian belakang. Ada tuh. Nah, satunya. Ada tuh. Nah, ada tuh. Yang satunya ada rumput ilmu itu jurusan kita itu masuk info apa? Sosial kah? Alam kah? Sains? Kalau nada kan dua bawah nih. Kalau nada kan dua bawah. Ada kan? Ada dua. Yang mana yang mana? Di belakang ada. Ada pilihan apa kan dua bawah? Ibu, tapi ada. Berarti warna lebih besar tuh. Ibu, Ya, satu-satunya dia. oh jatuh. Usia lebih dekat Yang mana?
Oh iya, oh yang benar aja. Oh my god. Oh berarti coba saya juga lupa makan. Di sini ingin berminat langsung ke perguruan tinggi. Maksudnya, oke. Udah tahu cara masuknya gimana, untuk penjelasannya gimana, udah tahu? Udah? Baik. Ada yang kelompok perguruan tingginya. Nah, perguruan tinggi itu apa? Apa perguruan tinggi itu? Ada tadi ya, intinya apa? Perguruan tinggi itu apa? Apa aja di sana? Ada apa saja? Mahasiswa, dosen. Itu yang membedakan antara perguruan tinggi sama SMK. Ya. Cara belajar itu beda. Kalau untuk perguruan tinggi mana pun kalian berada, untuk materi itu tidak dari dosen, dari kita sendiri. Nah, lebih baik ibu mengatakan dari ini daripada pas kelas 12 nanti kamu bingung apa jurusan ya, bagaimana apa ya, bagaimana cara belajarnya ya. Lebih baik ibu dari sekarang ibu katakan biar nantinya waktu perguruan tinggi anak saya itu tidak bingung, tidak kejutan. Iya. Nah, di perguruan tinggi itu yang mencari materi itu adalah kita sendiri. Nah, waktu pertama masuk kuliah kita ada kontrak perkuliahan nantinya sama dosen. Dosen pengampunya. Nah, satu mata sama kayak di SMA, satu mata pelajaran, satu mata kuliah, satu dosen. Satu dosen itu ada kontrak perkuliahannya. Di kontrak perkuliahan itu membahas ada absen, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Biasanya absen diambil sama dosen itu minimal 80% kehadiran kita. Lewat dari 80% dinyatakan dia tidak lulus di mata kuliah tersebut. Itu akan mempengaruhi ke berikutnya. Ada tugas itu kalau tugas
kita jelaskan ke dalam seperti ini. Nah, jadi ibu menjelaskan di sekarang kepada nantinya anak-anak ibu. Nah, resume ini biasanya ada salah satu dosen, beberapa dosen pakai catatan kaki, referensi, kesimpulan, analisis. Itu biasanya pakai kesimpulan sama referensi pakai misalnya itu. Catatan kaki biasanya pakai. Itu tuh tergantung perguruan tingginya. Catatan apa? Bukan. Nanti lah. Kira-kira. Kalau itu jadi salah kita mau. Catatan kaki itu kutipan bukunya, buku dari siapa? Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, kenapa kalian kelompoknya? Nah, dari awal itu dikasih ini UTS-nya. UTS dalam perkuliahan itu ada yang ABC, ada yang tidak terlalu esai. Ada yang melalui UTS secara langsung. Misalnya ya, ini kalau ini apa? Misalnya pengertian ekonomi. Kan Anda jelaskan apa itu ekonomi. Kita jelaskan. Itu ya. Contoh UTS, UAS tadi. Biasanya UTS ada praktek, UAS ada praktek. Tergantung dosennya. Nah, di perguruan tinggi mental kita lebih diuji dari sekarang. Juga ibu mengatakan dari sekarang. Tidak ada masalah itu kalau tidak memiliki proses yang dikaliti. Jadi ya. Nah, ada UAS. UAS artinya ada praktek, ada boleh tuh, ada dosen kita praktek, ada kita tulisan. Dari kertas Rio itu tuh biasanya habis tuh kertas Rio tuh ada 4 halaman kan? Sama kertas Rio lagi ada 4 halaman. Biasanya 8 halaman untuk UAS. Itu esai tidak ada basic. Tergantung dari dosennya mau bagaimana. Jadi ya, ada mata kuliah pertama. Itu tuh mata kuliah tuh harus sepakat sama mahasiswanya. Nah, di materi nanti ada tuh pembagian kelompok, ada kelompok 1 sampai kelompok berikutnya. Kelompok itu dibagi dalam ketentuan, ada sampai 8 dalam UTS. Nah, kelompok dibagi tuh, ada buat makanan semuanya, ada buat PPT, nanti kita situ tanpa menjelaskan begini PPT-nya. Dijelaskan begini, nanti dijelaskan lagi teman-temannya sampai teman-temannya paham. Nah, itu pun masih dari kita sendiri, tidak ada yang dosen. Kita sendiri yang mencari. Seperti gurunya itu, sekarang kan dia di materi, dia menyampaikan dan itu kita lagi berada di depan. Presentasi. Itu pun sendiri presentasinya, ganti-gantian. Jadi ada pertanyaan teman yang logika itu tinggi. Nah, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi biasanya argumen beradu-adu argumen banyak. Nah, itu ya untuk perguruan tinggi itu. Ada kelompok perguruan tinggi PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, Anda tahu nggak perguruan tinggi negeri itu macam apa saja? Universitas apa saja? PTN lagi, benar, lagi, PTN lagi, BPN yang masuk, jadi itu. Jadi ya, kalau negeri, nah dia itu dikelola langsung oleh pemerintah, dikelola langsung oleh pemerintah. Tidak punya pemerintah istilahnya negeri. Dia itu dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, dia tuh berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ada Kemenak, ada Kemendikbud, itu masih istek. Dia berkaitan dengan itu tuh. Jawabannya itu. PTS ini terbagi 3. Ada akademik. Kalau akademik itu dia lebih ke sarjana. S1, S2, S3. S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor. Doktor sama dokter kalau dibedakan. Banyak. Orang banyak.
Dokter. Dokter. Ya. Siapa yang menjawab dokter ini? Ini dokter. Dokter. Dokter yang jawab ini dokter. Coba didengar. Satu, lagi. Awak. Dua, tiga, lagi. Tiga orang. Ini dokter. Dokter. Dokter apa namanya? Abel. Abil. Apil, dokter Apil. Jadi dokter dua. Nah, Apil ini dokter. Ini perbedaannya. Ini kan biasa nih. Hal biasa kan? Lebih banyak orang dari ibu. Itu dia. Nanti kalau baca nama berarti ada tuh. Kita ada surat hukum. Yang mana tuh kalau ada tiba kan kita kan membacakan apanya gelarnya. Nah ini dia. Iya. Misalnya dokter, FKB, MPD, biasanya ada buat SH, MH, ada yang langsung buat MH saja. Iya, dokter dan ambil MH. Magister hukum. Iya. Nah, udah tahu gelar-gelar. Kalau SPD sarjana hukum. Kalau dokter dia tuh udah D3, udah S3. Dokter. Dokter, profesor. Iya. Nah, seleksi masuk untuk PTN. Ada SNPP, ada SNPT, ada mandiri. Lebih baik melalui jalur SNPP sama SNPT. Tapi tantangannya beda-beda. Iya, perbedaannya. Kalau akademik itu dia tuh lebih ke S1. Vokasi ini dia lebih ke D3. D3, D4. D4 itu sama S1 tuh. Sama dengan S1. Gelarnya kalau D3 tuh AMD, AMDC. Iya, gelarnya. Nah, dari waktu ada SNPP. SNPP itu melalui nilai lapor. Dari semester 1 sampai semester 6. 5 sampai semester 5. Nilai lapor. Ini biasanya melalui editor, mahasiswa bidangan. Nah, tolong dilihat nilai lapornya di sekarang. Belajar di sekarang. Eligible ini biasanya mendapatkan tip kuliah deh. Langsung kurus tip kuliah.
Iya. Mandiri itu yang ketiga mandiri itu biaya sendiri ya Pak. Uang bangunan bayi ya, uang tergantung universitas. UKT itu uang kuliah juga. Kalau uang kuliah bayi ya, alur-aluran, kalau dari SNPTN, lulus di kuliah dia nggak gratis. Di kuliah kan banyak beasiswa, ada Matnas, ada kuliah, ada Raja Wali, gitu. Bisa. Nah, itu dia mandiri. Mandiri itu lebih, kalau UKT itu lebih tinggi lah, mandiri. BPD juga, ada berbeda orang tua kita, alhamdulillah. Nanti kuliah kalau Ananda isi data orang tua penghasilan tinggi, isi data penghasilan orang tua rendah. Ada tuh tanya fasilitas, ada motor, ada mobil. Walaupun ada auto, ada mobil, dan duit. Itu saja. Itu tuh akan menentukan uang kuliah kalian bisa. Cerai. Pada ajukan surat keterangan miskinkan ke BPJS, kenyataan ke BPJS. Itu tuh bisa mempengaruhi untuk UKT. Kalau survei tergantung, kadang biasanya kalau survei itu yang dapat di kuliah. Kalau ibu yang dapat di kuliah harus lulus SNMPTN, ada tuh pihak kampus survei rumahnya. Biasanya tuh orang dapat di kuliah tuh rumahnya ancak, tapi ini fotonya rumah nenek itu. Tuh, pantai-pantai kawah lagi kuliah. Nah, ada yang keagamaan atau Kemenak, naungan dari Kemenak. Kesempatan PTKIR, bukan PTKIR, pengaman diri. Kesempatan PTKIR tuh dia tuh lebih jalur Universitas Islam, Universitas Negeri Islam. UIN. Dia lebih ke UIN. Universitas Negeri yang di Bukti, Universitas Negeri di Bonjol, yang di Riau. Nah, dia lebih ke ini UIN biasanya ini. Nah, ini jalur SNMPTN ini sama dengan yang SNPP tadi. Sama SNPP tadi. Kalau MPTN itu sama dengan SNPT, melalui tes juga. Ada mandiri. Biasanya kalau untuk di Islam, biasanya tuh tergantung kampus sih, uang kuliahnya. Ibu paling tinggi uang kuliahnya. Tergantung. Ada mandiri. Mandiri itu sebenarnya lebih tinggi dari SNMPTN sama UMPTN untuk uang kuliahnya. Iya. Nah, ada perguruan tinggi kedinasan. Siapa di sini minat untuk kedinasan? Nah, ini dia. Nah, kedinasan tuh dia tuh di bidang ilmu pemerintahan. Nah, contohnya di PDN di bawah Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Misalnya akan berbeda di instansi pemerintahan. Biasanya kalau untuk perguruan tinggi kedinasan tuh dia tuh lebih, kalau sudah lulus langsung ke dunia kerja langsung. Iya. Nah, tahapannya itu ketat tuh. Nah, termasuk seleksi kompetensi dasar, tes karakteristik pribadi, agensi. Nah, perbedaan PTN sama PTS. PTS itu perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta apa saja? Yang itu boleh berdiri dulu. Bisa lagi. Hah? Yang lagi? Bilur. Hah? Bilur. Otaknya? Nah, ini deh. Kalau untuk BTS itu Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dia tuh kayak dia Pak, Institut Poltekkes itu tuh, dia itu apa tuh? Swasta. Biasanya kalau swasta, uang sekian itu bayar sendiri, ya kan? Nah, uang praktek bayar sendiri.
Berarti, ada semuanya masuk di Universitas Negeri. Ada UI, ada ITB, ada UNPAD, GM gitu. Nah itu ada gambar, coba dilihat. Nah, coba tulis. Coba tulis kalau bagian kertas. Nanti tulis jurusan apa, unit apa. Nanti tempa di belakang. Boleh? Kalau bingung, Ibu, boleh sih, Bu. Boleh? Mau isi, Bu? Hah? Tadi dia tuh ada kertas lain. Tidak ada, Bu. Isi, Bu. Nah, ini apa? Itu bagiannya apa? Bagian perintah? Nah, ibu ada kertas, ikut. Sampai di masanya. Nah, yang misalkan ini udah pink. Bagiannya udah pink. Boleh? Buku Adidas. Universitas Ibu dan God yaitu lebih kesehatan. Bukunya. Dalam UNB tulisannya banyak. Teknik itu sebenarnya. Tapi lebih dulu itu nilai tekniknya banyak. Kalau undang itu lebih kesehatan, kayak dokter, kayak kesehatan lah, gizi, mereka kalau undang. Dan itu biasanya kualifikasinya kalau untuk kesehatan itu sampai 2 tahun. Kalau undang itu kesehatan, buku-bukunya buku kayak kalau MP tulisannya banyak, pendidikannya bukunya banyak, teknik di UNP tulisannya banyak. Untuk yang di Swabon
Ibu jadi. Nionya apa? Bukan jadi. Bandung, ITB. Di situ Iya, Ibu bagikan satu orang satu. Boleh jurusan apa saja terserah. Tapi di situ mana kan ngerti jurusan itu lebih ke mana. Misalnya kita teknik informatika yaitu komputer. Nah, komputernya tuh nantinya mau jadi apa? Untuk peluang kerjanya di mana diambil? Boleh. Nanti ditempel di belakang. Ditempel sekredit mungkin atau bentuk kepala. Oh, atau bentuk apa? Nah, yang keinginannya jurusan ingin berarti apa? Berarti yang Beli bola. Beli bola. Silakan dibuat universitas apa? Ano ba pinabiling ko? Siapa yang mau beli di Bandung? Baik dulu. Telkom. Iya. Iya, ada Universitas Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung ITB, ada Universitas di Bandung, Universitas Komputer Indonesia, Telkom, Islam Bandung, IUIN nih, Universitas Katolik Malaysia. Kalau kuliah di Tetaria itu di mana? Kuliah Tetaria. Tetaria tadi di SP. Jurusannya. Itu tuh lebih ke MUA. Kalau seni, dia lebih ke isi. Kalau dari seni ya, isi lebih ke isi suka membawakan apa ya? Sampai ke apa? Sampai ke negara dan masuk ke negara lain. Drama atau musika biasanya dia keluar dari situ. Ada
Ano lain dah pun. Oxford United, Manchester United. Berapa biang-biangnya? Kemudian ada di tempat jauh, Banyak plannya. Kalau sudah tahu jurusan apa? Ya udah, dicatat. Catat di percakapan, namanya dibuat, tempel di sini. Ya, Bu, bisa dulu. Kan tuh, ini ya, apa di bekas ini ya, bekas ini. Nah, bekas sini. Acak saja. Ya. Mulai jauh. Apa yang tinggi mau? Apa yang tinggi mau? Minta lah. Nah, kalau untuk teknik itu tuh ada di 3 ada yang 1. Kalau ada 3 tuh dia membuat apa ya? Dia itu membuat apa ya?
suatu hal yang benar. Jadi kalau kayaknya skripsi juga. Saya S1 juga skripsi. Ada macamnya. Ya,
Nado lah beda. Ada tinggi. Ada pohon dari ini ke partai. Bener ada
Janji gitu ya. Banyak lah sebenarnya. Anjir. Kamboja. Bimbingan administrasi ke Kamboja. Ya, tapi boleh. Masih mereka. Awet pes kita. Berenang. Wah. Tanggal. Tuh. Salakir lah. Bawa tenis. Malah kek doang. Tarik. Boleh ya. Iya.
Bisa boxing, bisa melukaikan diri. Dari materi kita hari ini apa yang dapat Anda simpulkan? Dari tes IT, dari perguruan tinggi apa yang dapat disimpulkan? Coba ditentukan. Mungkin bisa terlihat. Nah, oke bagus. Lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Lagi. Tidak ada. Persiapkan diri Anda dan sekarang. Cari tahu apa planning kita ke depannya, apa rancangan kita ke depannya, jurusan apa yang akan kita pilih, universitas apa yang akan kita pilih. Usahakan tidak ada usaha mengkhianati hasil. Nah, semakin banyak ofensi itu melawan, semakin berisi omongannya. Yang jadi bagi yang ngomong, yang sombong, jadilah bagi yang komen, yang banyak isinya. Nah, karena kalianlah masa depan kamu, kalian bangsa dan negara. Nah, kenapa harus